5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak bunda? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajarnya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Baiklah anak-anak bunda sekalian, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki subtema 4, tema 8. Nah, sekarang kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Nah, sekarang kalian ambil buku siswanya, buku tulisnya, dan juga alat-alat tulis kalian. Baiklah, kita langsung saja. Kalau kalian sudah menyiapkan buku siswa kalian, sekarang kalian buka halaman 159. Di sini ada teks, kita baca bersama-sama ya. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Nah, kalian sudah membacanya di rumah? Nah, jadi anak-anak bunda, kalau kalian melakukan perjalanan, contoh memakai motor, memakai kendaraan mobil, memakai kendaraan umum, nah kalian harus menjaga keselamatan kalian. Nah, tidak hanya itu juga, kalian juga harus menjaga barang-barang yang kalian miliki. Baiklah, kita masih di halaman 159. Nah, dilihat di situ ada gambar ya. Gambar apa di situ? Gambar orang yang sedang naik motor. Nah, di sini ada gambar bagaimana cara menjaga keselamatan yang baik. Nah, yang pertama memakai helm. Nah, kalau kalian bepergian memakai motor berarti kalian harus memakai helm. Nah, kalau kalian membonceng, nah kalian juga harus berpegangan. Kalau misalkan kalian memboncengnya bersama orang tua kalian, kalian bisa berpegang kepada bapak kalian atau ibu kalian. Nah, guna apa? Guna keselamatan kalian sendiri, guna keselamatan diri kita sendiri. Nah, kalau kalian membawa barang, nah bisa juga diikat di belakang barangnya ya, atau bisa juga ditaruh di depan kalau motor yang matic itu ya. Itu juga buat keselamatan kita sendiri ya, seperti gambar yang nomor 2. Baiklah, untuk selanjutnya kita buka halaman 160. Nah, di sini ada teks ya. Di sini Udin dan kawan-kawannya sedang membaca dongeng. Nah, kalian suka membaca dongeng? Nah, di sini membaca dongeng apa? Yaitu membaca dongeng kera dan ayam. Nah, di sini Bunda punya videonya. Yuk kita baca bersama-sama. Kisah Kera dan Ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju.
Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menebus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. "Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja?" katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? "Mungkin ke arah sana," sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan semakin jauh. Mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Kalian sudah menyimaknya. Itulah tadi sebuah cerita, dan isi cerita dongeng tersebut adalah kisah kera dan ayam. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Ayo, mengapa bisa tersesat? Karena mereka tersebut tidak mengetahui jalannya. Ya, yang pasti harus tahu jalannya kalau kalian tersesat. Nah, kita pun sebagai manusia, kalau kita tidak tahu jalannya, ke mana arah tujuannya, kita harus bertanya. Iya, betul sekali. Nah, jangan malu untuk bertanya. Karena apa? Kalau kita malu bertanya, berarti kita sesat di jalan. Ya, semakin tersesat nantinya kalau kita tidak bertanya. Baiklah, sekarang kalian buka halaman 162. Nah, di sini Bunda punya videonya ya, dan kalian simak baik-baik ya videonya. Ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Nah, di sini ada kalimat-kalimat dari dongeng si kera dan ayam tadi. Yang pertama, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. "Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja?" katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? "Mungkin ke arah sana," sahut si kera. Di sini ada penggunaan huruf kapital di awal kalimat pada percakapan si kera dan si ayam. Jika ada kalimat percakapan, kalimat yang diungkapkan langsung, biasanya kalimat yang diungkapkan langsung dalam percakapan tertulis itu ditandai dengan huruf petik adik-adik. Nah, ini yang ada tanda panahnya itu namanya huruf petik. Namanya tanda petik, maaf. Jadi harus diawali dengan huruf kapital ketika ada tanda petik ini. Kita bisa lihat berikutnya, ada tanda petik juga dan diawali huruf kapital. Kalimat yang ketiga, tanda petiknya ada di belakang adik-adik. Nah, setelah tanda petik ini harus diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat atau setiap huruf di awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Tadi ya, ungkapan langsung itu harus diawali dengan tanda petik lalu diikuti dengan huruf kapital. Kak Citra punya contoh nih adik-adik. Coba kalian cari tahu mana penulisan huruf kapital yang salah. Yang pertama, "Apa yang kamu lakukan, Udin?" kata ibu. Mana nih yang salah?
Ya, di sini kata apa? Karena seharusnya kata apa ini diawali huruf kapital. Di sini ada tanda petiknya, jadi ini adalah kalimat langsung yang diucapkan. Yang kedua ada kata ibu. Ibu juga harus memakai huruf kapital di awal kata ibu. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Kata apa diawali huruf kapital, kata ibu juga diawali huruf kapital. Contoh yang kedua adik-adik, coba amati. Mana yang seharusnya memakai huruf kapital? Ya, huruf C pada kata jika itu hendaknya memakai huruf kapital karena ini ada petikan langsung. Jadi penulisan yang benar seperti ini adik-adik. Ya, kalian bisa coba lagi. Berikutnya, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak. Kata ayah, mana yang seharusnya memakai huruf kapital? Ya, huruf K pada kata kamu, karena setelah petikan, ya, setelah tanda petik. Lalu huruf A pada kata ayah. Ini penulisan yang betul. Selanjutnya, mana yang seharusnya memakai huruf kapital? Iya, huruf J pada kata jangan. Walaupun di tengah-tengah kalimat, karena ini kalimat langsung, maka harus diawali huruf kapital. Nah, baiklah, kalian sudah menyimak videonya. Nah, di situ ada apa saja penjelasannya. Nah, berarti di situ adalah cara menggunakan huruf kapital. Pastikan. Baiklah, untuk selanjutnya, ya masih ingatkah kalian dengan cerita kera dan ayam? Ya, tadi kita sudah membaca dongeng atau cerita si kera dan ayam. Nah, sekarang kalian buka halaman 164. Nah, ternyata ayam ini bisa kita buat dari bahan-bahan kertas ya, dari bahan kertas, dari bahan kertas lipat ataupun kertas origami. Ya, ini dia ada petunjuknya ya. Disimak baik-baik. Lanjutkan. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Gambar ayam dapat dibuat dalam bentuk hiasan loh. Perhatikan gambar hiasan berikut ini. Wah, bagus ya adik-adik ya. Gambar ayam ternyata bisa dibuat dalam bentuk hiasan. Yuk kita coba membuat ayam dari kertas lipat. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ini bahannya ada kertas warna, kertas gambar, dan lem. Alatnya pensil, gunting, spidol, atau krayon. Di sini kertas warna kalian bisa menggunakan kertas lipat atau kertas origami. Nah, langkah-langkahnya kita lihat di sini. Yang pertama, potong 4 buah bidang, 2 setengah lingkaran yang besar dan yang sedang, 2 segitiga yang besar dan yang kecil. Langkah yang kedua, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas warna putih. Letakkan di tengah agak ke bawah. Ini nanti untuk badannya adik-adik. Yang ketiga, tempelkan setengah lingkaran yang sedang. Letakkan menempel terbalik seperti gambar. Langkah yang keempat, tempelkan segitiga besarnya sebagai sayapnya. Tempelkan segitiga kecil sebagai paruh atau mulutnya. Yang kelima, buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kakinya. Menggunakan spidol atau menggunakan krayon juga bisa adik-adik. Maka jadilah hiasan ayam yang bisa kalian buat.
Nah, coba dilihat lagi di halaman 164. Tadi di video sudah dijelaskan ya petunjuknya dan juga langkah-langkahnya itu. Nah, di buku kalian juga di halaman 164 di situ ada petunjuknya untuk membuat hiasan dari kertas, hiasan ayam. Nah, kalian boleh mencobanya di rumah bersama orang tua kalian. Kelas sekarang buka halaman 166. Nah, di sini ada sebuah teks, kita baca bersama-sama ya. Kelas sekarang buka halaman 166. Kita lanjutkan. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi. Tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ini adalah kutipan dongeng tadi. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Kita sudah belajar ya bahwa dalam 1 hari itu ada 24 jam. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Ayo, masih ingat tidak? Ada berapa hari dalam 1 minggu? Ya, kita lihat di sini. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini ya, dalam 1 minggu ada 7 hari. Di sini Udin berkata kepada kakaknya, "Aku tahu, 1 minggu itu sama dengan 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. Dan 1 bulan itu ada 4 minggu. Yang pasti adik-adik 1 minggu itu ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. Muncul pertanyaan, Kak Citra, di kalender itu ada bulan yang tidak 30 hari loh. Ada yang 31 hari, ada yang 28 hari. Kok di sini 30 hari? Ya, kita buat rata-rata dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Begitu juga dalam 1 bulan ada 4 minggu. Walaupun dalam kalender kadang-kadang 1 bulan itu ada 5 minggu. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu 1 minggu yang pasti ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Kak Citra punya contoh soal. 3 bulan sama dengan titik-titik hari. 3 bulan itu berasal dari 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan. 1 bulan tadi ada 30 hari. Maka 30 ditambah 30 ditambah 30. Jawabnya 90 hari. Jadi 3 bulan ada 90 hari. Itu kalau kita mengerjakan dengan penjumlahan. Kak Citra punya contoh lain, yaitu memakai perkalian. Ya, 3 bulan sama dengan titik-titik hari. 3 bulan kita tulis dulu angka 3 dikali dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Jadi 3 dikali 30 hari. Maka jawabnya 90 hari. Sama kan jawabnya? Memakai penjumlahan dan perkalian pasti jawabnya akan sama. Cara menghitungnya berbeda tetapi lain. 2 bulan sama dengan titik-titik minggu. 2 bulan itu berasal dari 1 bulan ditambah 1 bulan.
1 bulan itu ada 4 minggu, maka 4 minggu ditambah 4 minggu, jawabnya 8 minggu. Ini cara pengerjaannya dengan penjumlahan. Sekarang kalau dengan perkalian, 2 bulan sama dengan titik-titik minggu. Berarti 2 dikali 4, karena 1 bulannya ada 4 minggu. Jawabnya 8 minggu. Sama kan adik-adik jawabnya? Cuma langkah atau cara pengerjaannya saja yang berbeda. Di sini Kak Citra punya contoh soal cerita adik-adik. Kalian harus ingat dulu, 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan ada 30 hari, dan 1 bulan ada 4 minggu. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Kita pakai cara yang pertama, yaitu penjumlahan. 3 bulan itu berasal dari 1 bulan, ditambah 1 bulan, ditambah 1 bulan. Lalu kita ubah dalam hari. 1 bulan ada 30 hari. Berarti 30 hari ditambah 30 hari ditambah 30 hari. Jawabnya 90 hari. Lalu kita kerjakan dengan perkalian. Bisa ya dengan perkalian ya. 3 bulan sama dengan 3 dikali 30 hari. Karena dalam 1 bulannya ada 30 hari. Jawabnya 90 hari. Jadi Udin telah menabung selama 90 hari. Soal cerita yang berikutnya. Ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Ya, kita ubah 2 bulan dalam hari dengan cara penjumlahan. Ya, seperti ini adik-adik, 1 bulan ditambah 1 bulan. Lalu 1 bulan itu kita ubah dalam hari. 1 bulan ada 30 hari, jadinya 30 hari tambah 30 hari sama dengan 60 hari. Atau dengan cara 2 bulan sama dengan titik-titik hari. Kita pakai cara perkalian adik-adik. 2 dikali 30 hari sama dengan 60 hari. Jadi ayah pergi keluar kota selama 60 hari. Bisa adik-adik semuanya? Untuk selanjutnya di halaman 168 kalian teruskan di buku tulis kalian untuk nomor 3, 4, dan 5 kalian kerjakan di rumah bersama orang tua kalian ya, dibimbing oleh orang tua kalian. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki pembelajaran kedua. Sekarang kalian buka halaman 169. Nah, di sini ada sebuah cerita ya. Kita baca bersama-sama. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Adik-adik penasaran gak ya dengan cerita ini? Mau dengar ceritanya seperti apa? Yuk kita simak yuk ceritanya yuk. Judulnya Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus.
Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Cerita ini. Nah, kalian sudah membaca ceritanya dan sudah menyimak ceritanya? Ya, kalau sudah, apa isi cerita tersebut? Nah, dalam cerita tadi, di kota Hamelin ternyata tidak suka menjaga kebersihan, tidak memperhatikan lingkungan, banyak sampah di sekitar mereka. Nah, sehingga sampah-sampah itu menyebabkan datangnya tikus yang semakin banyak. Nah, makanya kita semua dimanapun kita berada, kita harus menjaga lingkungan, harus menjaga kebersihan supaya nyaman dan aman dan juga tidak bau di sekitar kita ya. Kalian sudah membaca ceritanya dan sudah menyimak ceritanya? Ya, kalau sudah, apa isi cerita tersebut? Nah, dalam cerita tadi, di kota Hamelin ternyata tidak suka menjaga kebersihan, tidak memperhatikan lingkungan, banyak sampah di sekitar mereka. Nah, sehingga sampah-sampah itu menyebabkan datangnya tikus yang semakin banyak. Nah, makanya kita semua dimanapun kita berada, kita harus menjaga lingkungan, harus menjaga kebersihan supaya nyaman dan aman dan juga tidak bau di sekitar kita ya. Baiklah, sekarang buka halaman 172. Nah, di sini ada cuplikan sebuah cerita yang kita sudah baca tadi ya. Perhatikan cuplikan teks cerita berikut. Ini adalah cuplikan teks dari dongeng tadi. Apa tanggapanmu terhadap teks di atas? Di sini dikatakan, sayangnya kesadaran orang-orang kota Hamelin terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan, sehingga banyak sampah di mana-mana dan menjadi sarang tikus. Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih, adik-adik? Ya, kita harus membersihkannya, menjaga lingkungan supaya tetap bersih.
Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Coba Kak Citra punya gambar. Mana yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Yang pertama, apakah ini menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Tidak adik-adik, ini kegiatan bermain. Gambar yang kedua, apakah ini kegiatan menjaga kebersihan lingkungan? Iya, karena mereka bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan mereka. Mereka membersihkan sampah-sampah yang ada di got, di sungai, supaya tidak terjadi banjir. Gambar yang ketiga, wah, Udin kepleset nih adik-adik. Itu terpeleset apa ya adik-adik? Ternyata terpeleset kulit pisang yang dibuang sembarangan. Apakah kegiatan membuang sampah sembarangan itu menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Tentunya tidak adik-adik. Jadi ini bukan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Gambar yang keempat, nah ini harus dicontoh. Membuang sampah di tempat sampah. Dengan kita membuang sampah di tempat sampah, kita bisa mencegah tercemarnya lingkungan kita. Kita juga bisa mencegah banjir karena kita membuang sampah di tempat sampah adik-adik. Nah, nanti adik-adik praktekkan ya, jaga kebersihan lingkungan kalian. Pilihlah salah satu gambar tadi, lalu buatlah cerita dari gambar tersebut. Nanti adik-adik pilih ya satu gambar, lalu buat cerita dari gambar tersebut. Kak Citra punya nih contohnya. Kak Citra pilih gambar yang ini ya. Lalu Kak Citra buat cerita. Udin adalah anak yang selalu menjaga kebersihan. Udin selalu membuang sampah di tempat sampah. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan membuat lingkungan kita bersih, tidak terjadi banjir, dan tidak menjadi sarang penyakit. Ini cerita yang Kak Citra pilih untuk Kak Citra ceritakan kepada kalian. Ada pesannya adik-adik, kita harus menjaga lingkungan kita. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Amati kembali gambar berikut. Lihat di sini, Udin dan teman-temannya membersihkan lingkungan, ya. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman itu berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Nah, ini sikap apa ya yang harus kita miliki juga untuk terciptanya persatuan di lingkungan kita? Yang pertama, kita harus saling menghargai, saling menghormati dengan semua orang. Jangan kita mengejek kepercayaan orang lain. Tidak boleh adik-adik. Kita harus menghargai. Ketika orang lain beribadah, kita juga harus tenang, tidak mengganggu. Itu namanya saling menghargai. Yang kedua, saling bekerja sama dan membantu. Jika saudara atau tetangga kalian atau teman kalian sedang mengalami kesusahan, bantulah mereka tanpa melihat agama mereka, melihat jenis kelamin mereka, melihat suku bangsa mereka. Tidak perlu adik-adik, tolonglah semua orang dan bekerja samalah dengan semua orang. Tidak membeda-bedakan teman. Nah, ini juga perlu adik-adik supaya tidak terjadi pertengkaran. Aku hanya mau bermain dengan temanku yang ini saja. Aku hanya mau bermain dengan anak laki-laki saja, gak mau bermain dengan anak perempuan. Itu namanya membeda-bedakan adik-adik. Jadi tidak boleh ya. Yang keempat, hidup rukun dengan sesama. Ini. Nah,
baiklah, kalian sudah menyimak videonya. Nah, apa isi video tersebut? Nah, di buku siswa kalian juga ada ya, di situ ada sebuah gambar. Nah, berarti di situ intinya kita harus hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan kalian bisa memahami dalam pembelajaran ini ya. Tetap jaga kerukunan, jaga kesehatan, dan harus menghargai dan juga menghormati satu sama lain. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sesudah belajar. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajarnya dan juga tetap jaga kesehatan ya di rumahnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari Bunda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.